Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Dalil Habibah dari Akuntansi 1E. Di sini saya akan memaparkan tentang penjelasan saya mengenai resume makalah dari kelompok 7 yang judulnya Pancasila sebagai Sistem Ideologi Nasional. Baik, langsung saja. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea artinya gagasan atau buah pikiran, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Dan jika digabungkan, ideologi adalah hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi terbagi dua, yaitu kognitif dan orientasi dasar. Kognitif adalah sebagai landasan bangsa dalam berkehidupan, sedangkan orientasi dasar adalah sumber dalam pembimbing rakyat. Tak luput dari fungsi sebenarnya adalah untuk menjadi pedoman bagi masyarakat. Ideologi memiliki fungsi yang penting bagi negara, yaitu sebagai identitas negara. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu digali dan dirumuskan oleh para pendiri negara, kemudian dijadikan sebagai dasar ideologi negara. Tokoh-tokoh perumus Pancasila diantaranya adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kita masuk ke Pancasila sebagai ideologi negara, memiliki fungsi diantaranya: 1. Sebagai pemersatu masyarakat dan kesatuan bangsa. 2. Pemotivator bangsa dalam mencapai cita-citanya. 3. Berperan untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. 4. Sebagai kontrol sosial, yaitu tolak ukur sudah sejauh mana negara mencapai cita-citanya. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara terbagi dua, yaitu nilai dasar, yaitu yang terdapat di dalam kelima sila di Pancasila, dan nilai instrumental, yang penjabarannya lebih lanjut terkait nilai-nilai dalam Pancasila sebagai arahan, kebijakan, dan strategi. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbagi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Terbuka bersifat dinamis, berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat, tidak meraut kebebasan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan tertutup bersifat mutlak, norma yang sudah ada di dalam masyarakat diubah secara paksa sesuai dengan ketetapan penguasa. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Nilai dasar, yaitu nilai yang tak pernah berubah. Di antaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima ini terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. 2. Nilai instrumental, yaitu arahan dan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar, yaitu terbagi atas 3, terdapat di Undang-Undang 1945, ketetapan MPR, dan peraturan undang-undang. 3. Nilai praktis, yaitu bentuk realisasi dari nilai instrumental. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka terbagi atas 3, yaitu dimensi idealitas, yaitu sebagai pedoman hidup dan bersifat sistematis, menyeluruh, dan rasional. 2. Dimensi normatif, yaitu nilai yang terdapat di dalam Pancasila diterapkan sebagai norma di kehidupan. 3. Dimensi realitas, yaitu nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan dalam kemasyarakatan secara konkret. Pancasila sebagai sistem ideologi politik. Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Bagi bangsa Indonesia, kelima nilai sila Pancasila sah dijadikan ideologi bila mana ia dipahami maknanya. Maka tercetuslah Pancasila sebagai ideologi yang paling pas. Dengan menggunakan hakikat demokrasi, yaitu kedaulatan yang berada di atas tangan rakyat, dan banyak negara asing yang mengaku dirinya demokratis, namun sebenarnya mereka adalah fasis, rebelar, atau komunis. Itulah sebabnya para perumus merumuskan Pancasila untuk mewujudkan demokrasi yang sebenarnya ada pada bangsa kita. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan atau moralitas, dan nilai persatuan atau kebangsaan Indonesia, serta nilai permusyawaratan dan perwakilan dan nilai keadilan sosial. Sekian
pemaparan resume dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan materi, mohon maaf. Terima kasih.